Ya ada yang bisa berhasil, ada yang tidak ya. Di kimia politik campuran kayak minyak tanah itu sebetulnya komponennya banyak Pak, bukan hanya single komponen jadi. Dulu saya pernah bantu lab forensik di Palembang, ada kasus di Bengkulu orang pakai minyak tanah langsung kompornya meledak, nyamber, kemudian ada sampai korban jiwa. Nah ternyata kasusnya ketahuan bahwa ada tukang jual bensin di oplos pakai minyak tanah. Nah ketahuan, takut ketahuan itu dijual sebagai minyak tanah. Jadi kantor kan? Ya akhirnya terjadi musibah itu. Di dalam analisa GC ternyata banyak banget gitu. Sekarang metodenya masih sampling, belum ada. udah sensor. Misalnya metode pengukuran yang lebih mudah, tinggal sensornya elektromagnetik gitu ke komputer, kirim lewat internet data tanah itu Wireless Pak. Nyampe di HP. Yo, lewat SMS tuh. Via SMS. Rasanya sih saya kebetulan S2 untuk bidang analytical chemistry dan environmental chemistry ya. Itu metodenya belum ada Pak. Jadi kalau kita bisa membuat proposal ke Pertamina untuk ini kira-kira bisa ya Pak ya? Bisa. Mungkin kita bisa bekerja sama. Terus Bapak sensor Indonesia. Jadi sebenarnya yang menarik ya, yang namanya selat limbah minyak itu banyak Pak, banyak sekali. Yang ketanganan itu paling baru 5%, sekitar 5% lah, di lapangan masih banyak sekali. Nah Pertamina itu nggak mau melakukan itu karena kosnya mahal. Kemudian kalau toh itu terrecovery, nanti kalau kadar airnya terlalu tinggi merusak katalis. Wong ngambil dari bumi aja masih banyak gitu. Kenapa ngambil yang tumpah-tumpah? Misalkan kita makan kecer-kecer gitu ya, nasinya jatuh-jatuh, ngapa ngambil yang jatuh-jatuh gitu? Ngapa nggak masak lagi? Tapi kan yang kecer-kecer itu kan juga berharga sebetulnya. Nah, saya melihat kalau bisa menggunakan teknologi microwave untuk oil recovery, karena microwave kan energi gelombang ya, dia hanya memanaskan minyak tanpa memanaskan yang lain. Nah sekarang ini kalau di Pertamina ada pakai steam, jadi pakai uap tekanan tinggi lewat pipa gitu, nanti pipanya panasnya lebih dari 100 derajat, kemudian minyak itu di situ akan mencair. Tapi itu kan memanaskan air, memanaskan logam, memanaskan minyak gitu. Energinya tinggi gitu. Nah, kalau pakai microwave itu kita hanya tembak panjang gelombangnya minyak. Airnya nggak perlu panas, yang penting minyaknya cair. Mungkin wadahnya juga nggak akan panas karena gelombangnya beda dengan gelombang tempatnya gitu. Nah, kalau itu bisa langsung filter gitu, bagus. Pasti butuh sensor. Pasti butuh sensor. Dan kita tahu siapa yang tepat. Bapak sensor Indonesia lah. Ya, jadi kita sebetulnya masih banyak yang belum efisien. Kita masih banyak mubazir lah, artinya minyak yang segitu banyak kok nyuruh saya untuk mengubah lagi menjadi tanah gitu. Ngambilnya udah sulit, kemudian hanya tumpah di tanah. Sebetulnya selat itu adalah minyak mentah yang tumpah di tanah. Kapan udah tumpah di tanah itu yang namanya selat. Definisinya seperti itu. Padahal itu kan masih bisa di oil recovery gitu. Nah, teman-teman dari Singapura masih muda-muda, teman-teman inilah itu banyak sekali sebetulnya yang mau hunting nyari kesempatan untuk itu, untuk oil recovery.
Tapi ya yang namanya dulu karena ada kasus lawe-lawe itu penyelundupan minyak, sehingga kita sangat sulit untuk ekspor minyak mentah keluar. Akhirnya yang namanya perusahaan-perusahaan untuk oil recovery macet semua. Bisa bikin pasukan? Pasukan ya. Ya, Pasukan apa, Bro? artinya Pak Bambang juga di Indonesia apakah membentuk tim khusus gitu untuk, kan peluangnya banyak nih pekerjaan ini. Artinya kalau seperti pasukan khusus yang siap terbang ke sana kemari kan. Ya kalau sudah Sebelumnya dijelasin sedikit Pak, oil recovery itu oil recovery itu jadi gini, tadi per definisi itu minyak yang tumpah ke tanah, campur air, campur tanah, itu udah disebut sebagai sludge, petroleum sludge gitu. Sebetulnya emulsi tanah, air, dan minyak itu kan bisa dipisahkan. Salah satunya dengan panas. Perbedaan panas itu nanti karena minyaknya ngembang, ikatan antara minyak dengan tanah berkurang, dia akan turun gitu. Kemudian perbedaan berat jenis antara air dengan minyak juga cukup tinggi, sehingga minyaknya akan mengambang di tengah, di atas gitu. Terus minyak ini kemudian bisa kita sedot, kita ambil. Tapi bagaimanapun juga minyak ini masih mengandung emulsi dengan air, karena minyak itu ada yang sifatnya polar dan non polar gitu. Yang polar itu suka dengan air, ada yang setengah suka, ada yang suka sekali gitu. Ada yang jatuh. Tergantung tingkat kepolarannya. Dan itu bisa nyampur ke dalam minyak secara keseluruhan. Nah, itu biasanya kandungan airnya bisa 4-5%. Nah, itu kadang-kadang merusak katalis, kata orang Pertamina. Tapi orang Singapura mau menerima itu, orang Cina mau. kadalin kita Pak. Nggak tahu sih. Saya tuh teman di UGM tuh banyak ya, dosennya Pak gitu. Itu penelitian tentang katalis untuk cracking minyak itu sejak saya mahasiswa. Tapi orang Pertamina sendiri nggak mau beli hasil penelitian kita. Dia lebih lebih percaya yang udah ada sertifikat gitu. Itu dipisahkan juga dengan ada kalau kayak semacam sepatan. Bisa. Jadi ada ahli sepatan. Iya, bisa. Siapa nih, siapa? Ya, bisa. Sertifikat kontrol. Oh, Ada iya. surfaktan, biosurfaktan bisa. Bahwa yang saya tangkap tadi kan Sa. Mikir sa. Perhatikan.